Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rika Amelia dalam MPLS Online. Kali ini temanya adalah pembiasaan dalam beribadah. Di sini saya tidak sendiri. Ada narasumber yaitu Bapak Ustadz Jainuddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya tentang pembiasaan dalam beribadah. Menurut Bapak, bagaimana caranya biar kita dapat terbiasa dalam beribadah? Ya, baik. Yang pertama adalah kita harus mengerti dan paham bahwa perintah ibadah itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menciptakan kita semuanya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita harus paham bahwa kita hidup itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Yang sebagaimana ayat yang lain dikatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah itu maka harus paham itu bahwa segala hidup mati kita, ibadah kita, ataupun secara umum aktivitas apapun, kita harus sangkut pautkan itu sebagai bentuk penghambaan atau bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu harus ada dasar perintahnya. Kemudian juga ibadah itu harus dengan ilmu, ya. Bagaimana kita paham tentang tata cara ibadah sholat, ibadah puasa, yang sampai nanti kita sholatnya hanya berdiri saja atau sholatnya mengikuti imam, ya. Ketika imamnya lari, ya kita ikut lari gitu. Padahal imamnya kenapa lari? Ya barangkali ingin kebelet gitu ya, atau ingin ke WC. Nah itu kan salah juga. Nah maka yang pertama kita harus paham tentang perintah Allah, bahwa ibadah itu adalah perintah Allah. Yang kedua adalah kita mengerti tentang tata cara beribadah tersebut, sehingga ketika kita sudah paham tentang ibadah itu, kita insya Allah akan enak dalam melaksanakan ibadahnya. Selanjutnya Pak, bagaimana tips-tipsnya gitu biar kita gak kalau sholat tuh gak mikirin utang, pacar gitu Pak, biar lebih khusyuk gitu ya. Pak. Ya memang dalam sholat itu perlu khusyuk ya, agar kita hati kita menjadi tenang dalam melaksanakan ibadah apapun ya, terutama sholat. Nah dalam kekhusyukan ini kita bisa peroleh itu dengan cara kita paham apa yang kita baca gitu ya. Minimal kita mengerti apa yang kita baca gitu kan. Misalkan ketika kita takbir Allahu Akbar, bahwa itu adalah artinya apa? Allah Maha Besar. Ya, ketika Allah Maha Besar berarti segala-galanya biasa gitu, kecil lah. Jadi ketika sudah benar Allahu Akbar sudah berarti fokus. Nah itu, jadi seperti itu. Jadi kita harus paham apa yang kita baca. Yang kedua, kita itu harus seolah-olah kita bisa melihat Allah. Kalaupun tidak sanggup, yakinlah Allah melihat kita. Dalam agama itu disebutnya ihsan. Nah ihsan seperti itu. Jadi ibadah itu perlu namanya ihsan. Jadi ihsan itu seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Kalau kita sholat merasa dilihat oleh Allah, ya pasti sholat kita akan khusyuk gitu kan. Ya, khusyuk karena kita dilihat oleh Allah gitu. Kita aja kalau misalkan lagi ada kegiatan misalkan ya, kemudian ada dilihat oleh orang tua kita atau dilihat oleh calon mertua gitu ya, kira-kira khusyuk nggak tuh? Pasti kan seolah khusyuk. Nah itu apalagi ini yang melihatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang pandangannya tidak terhalang oleh apapun. Jadi gitu, seperti itu. Lalu Pak, bagaimana caranya biar kita tetap istiqomah gitu Pak dalam beribadah, biar gak nanti zuhur sholat, asarnya enggak gitu Pak. Nah maka ini ada istilah bisa karena biasa begitu ya, bisa karena biasa. Nah itu memang kalau di awal-awal sih kita harus memaksakan diri ya, istilahnya mah Allah memaksakan kepada adik-adik ya, Allah memaksakan ya gitu kan, karena di awal. Karena sesuatu yang belum terbiasa itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang berat ya, gitu. Padahal ringan gitu kan, sholat itu ringan misalkan ya. Atau puasa itu ya biasa aja sih kalau udah jalani gitu kan. Suka puasa kan ya? Suka Pak. Kemarin bolong berapa kali? 6 harian. Udah di kodok? Belum. Alhamdulillah ya tuh.
belum berarti. Nah ini kenapa belum? Karena tadi mungkin belum istiqomah ya. Makanya ini perlu ini supaya istiqomah ya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, al istiqomah tuh khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah, jadi terus menerus dalam melaksanakan ibadah itu lebih baik dibandingkan 1000 karomah, 1000 keistimewaan. Nah, maka istiqomah lah ya. Bagaimana istiqomah? Satu, kita harus yakin bahwa dengan kita melaksanakan ibadah kita akan selamat ya, selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian juga yakin bahwa ibadah adalah perintah Allah. Yakin bahwa dengan melaksanakan ibadah kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya mendapat siksa. Nah, ini ya. Orang barangkali dia mudah bermaksiat karena dia nggak yakin kalau setelah maksiat itu mendapat siksa. Ya, karena memang kan nggak langsung ya. Karena langsung karena nanti kan di akhirat begitu kan. Misalkan ada orang yang biasa aja ketika mabok ya, karena memang dia kurang yakin gitu. Atau ada orang yang malas-malas dan sholat, misalkan zuhur, sholatnya di waktu asar gitu kan misalkan ya. Atau sholat subuh di waktu duha gitu kan. Kenapa seperti itu? Ya karena memang kurang keyakinannya bahwa setelah melaksanakan ibadah itu mendapat pahala. Jadi yang pertama adalah yakin bahwa setelah ibadah itu akan mendapatkan pahala, apabila meninggalkannya mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua, harus dibiasakan ya. Bagaimana membiasakannya? Dipaksain ya. Allah memaksakan. Makanya dalam tata cara mendidik anak itu, kata Rasulullah itu, ketika anak usia 7 tahun ya, itu mulai diajarkan tentang agama ya. Misalkan disuruh sholat, diajak sholat oleh orang tuanya ke masjid gitu, diingatkan untuk sholat, walaupun sholatnya ya bari heureuy gitu ya. Anak-anak kan heureunya lompatan di masjid, atau misalkan sholatnya bari mahalah, bari surah, nggak apa-apa itu sebagai pengenalan gitu ya, sebagai cara untuk membiasakan anak supaya bisa melaksanakan sholat nanti ketika dia usia balik. Atau misalkan anak kecil perempuan ya, oleh ibunya dibiasakan untuk memakai kerudung ya. Walaupun kerudungnya nyengsol atau kadang-kadang dibuka begitu ya, atau bagaimanapun lah. Nah, itu adalah sebaya cara ataupun kiat-kiat mendidik supaya mereka ketika mulai balik dia sudah terbiasa ya, karena sudah dari awal, dari kecil. Nah, ini yang repot adalah yang nggak biasa gitu. Nah, ya kadang-kadang kan tidak semua orang tua paham gitu ya. Kadang-kadang masih SMA itu sholatnya belang bentong ya, atau tidak ada yang mengingatkan ya. Kadang-kadang juga SMA pakai hijabnya hanya di sekolah saja karena memang diwajibkan oleh sekolah. Ya bagus juga sih, lumayan ya gitu, pernah enggak gitu kan. Nah itu jadi harus dibiasakan dari sejak kecil. Kalau sudah dewasa, sudah besar, itu membiasakannya memang berat lah gitu ya. Seperti ada seorang anak yang diajak main oleh bapaknya ke sebuah kebun. Di kebun tersebut anak itu melihat ada bunga mawar yang sangat indah. Bunga mawar sangat indah. Kemudian dia cerita kepada bapaknya, "Pak, di sana saya melihat ada bunga mawar yang sangat indah. Tapi Pak, sayangnya dahannya bengkok." Ya, apa sih, tangkainya gitunya, atau dahannya lah gitunya, bengkok. Ya, kata anak itu, "Ayo Pak, bantuin saya untuk meluruskannya." Apa kata bapaknya? Sambil tersenyum bapaknya bilang, "Nah, kalau dahannya sudah tua ya, itu kalau diluruskan akan mudah patah. Tapi kalau dahannya masih kecil gitunya, masih muda, diluruskan bisa nggak?" Bisa. Jadi kasih kayu. Nah begitupun cara kita istiqomah dalam ibadah itu ya, kita harus diawali dari sejak kecil ya, terutama usia anak-anak ini ya gitu. Nah ini untuk host ini bagaimana? Sudah terbiasakan dalam melaksanakan ibadah gitu? Insya Allah. Gitu ya. Ya gitu, harus seperti itu. Terima kasih Bapak telah menyampaikan tips-tips pembiasaan dalam beribadah. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk adik-adik yang menonton. Amin, amin. Sekian dan terima kasih untuk materi kali ini. Jangan lupa untuk kalian di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.